Halo Brave Kids, senang sekali bisa berjumpa kalian kembali ya di dalam seri Bina Iman ini. Nah, kita akan belajar satu hal yang menarik sekali nih pada hari ini. Sebelumnya Lause Malvian mau tanya nih, siapa yang sudah kangen untuk datang ke gereja? Angkat tangannya. Pasti banyak anak-anak yang angkat tangannya ya. Kalau kalian ditanya, sudah kangen belum? Pasti kalian bisa bilang, sudah kangen dong Lause. Buktinya apa? Buktinya kalau Lause Malvian suka ikut doa anak, ada beberapa anak-anak kalau ditanya mau didoain apa, pasti bilangnya doain Lause supaya COVID-nya cepat selesai, bisa cepat ke gereja, bisa cepat sekolah minggu lagi. Betul anak-anak, kita semua pasti kangen dan pengen cepat-cepat datang ke gereja lagi, kumpul sama-sama, beribadah sama-sama. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya arti dari gereja itu sendiri. Nah ya, biar kita tahu apa sih sebenarnya gereja itu. Langsung Malvian tanya deh kalau gitu, apa itu artinya gereja? Ayo anak-anak di rumah, bisa jawab nggak? Bisa? Mungkin ada yang bisa jawab dan pasti ada yang bilang, gereja itu kan gedung Lause, ya. Gereja itu gedung, tempat kita beribadah. Betul, tidak salah sih kalau gereja itu dikenal dengan gedung, ya. Juga dikenal sebagai tempat beribadah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tapi sebenarnya apa kata Alkitab tentang gereja itu sendiri? Apa sih sebenarnya arti gereja itu? Nah itu yang harus kita akan pelajari saat ini. Apa sebenarnya arti gereja? Ya kita akan belajar sedikit ya tentang apa itu gereja. Nah anak-anak, gereja itu bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklesia. Kata apa? Eklesia, ya. Artinya apa eklesia itu? Eklesia secara sederhana berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Perhatikan, orang-orang yang dipanggil keluar. Kalau gitu, siapa yang dipanggil keluar itu? Dan kalau dipanggil keluar berarti pasti ada orang yang memanggil, bukan? Iya, betul sekali. Nah anak-anak, orang yang dikatakan dipanggil keluar itu adalah siapa? Adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun mereka diberikan kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, ya. Melalui siapa? Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang berdosa itu ditebus melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang telah ditebus itu yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, mereka ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa menuju kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, bisa mengerti? Jadi arti gereja yang sesungguhnya itu bukan bicara soal gedung yang tinggi, gedung yang mewah, tempat yang besar gitu ya. Bukan, tetapi gereja itu berarti adalah orang-orang berdosa yang dipanggil keluar dari dosa, yang diselamatkan oleh Allah melalui kematian Kristus, yang menerima hidup yang kekal. Jadi mereka menjadi gereja. Jadi kita ini, anak-anak dan Lause Malvian ini adalah gereja. Jadi kita itu dipersatukan. Ya, jadi di mana saja orang-orang itu berada, tetapi kalau dia telah percaya kepada Kristus, maka dia adalah kumpulan dari gereja itu. Kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Sehingga kita semua sebagai orang-orang yang telah ditebus itu menjadi satu di dalam siapa? Satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Artinya apa? Kalau kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Artinya bahwa kita harus tahu betul bahwa yang Tuhan kehendaki kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh berpecah dengan cara apa?
merasa bahwa wah saya lebih pintar, dia lebih tidak pintar, saya lebih cantik, dia nggak cantik, saya lebih putih, dia enggak, saya lebih banyak uangnya, dia nggak boleh. Kita ini menjadi saudara di dalam Kristus, satu di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-5 di sana mengatakan apa? Demikian juga kita, walaupun kita banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, gitu ya. Dikatakan apa di situ? Satu tubuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus, yang telah dipanggil keluar tadi, yang telah menjadi gereja, kita harus benar-benar saling memperhatikan dengan satu dengan yang lainnya. Kita harus sama-sama benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus sama-sama sebagai kumpulan orang-orang percaya yang adalah gereja itu harus benar-benar dapat dilihat oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berbeda, kita menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan berdosa, menuju kehidupan yang baru, dipisahkan dari dunia yang berdosa, supaya kita yang adalah gereja ini, yang adalah tubuh Kristus ini, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita dapat menjadi terang, sehingga kehidupan kita dapat menjadi saksi yang membawa orang lain juga datang kepada Tuhan, sehingga mereka pun menjadi gereja dan mereka menjadi satu tubuh di dalam Kristus, sama seperti kita yang telah percaya adalah menjadi satu tubuh di dalam Kristus dan menjadi orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan yang menjadi gereja. Oleh sebab itu anak-anak, beribadah kepada Tuhan tidak harus selalu di tempat beribadah seperti di gereja. Sekarang ini kita nggak bisa ke gereja kan, gereja secara gedung. Tetapi ingat bahwa Alkitab mengatakan bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah kita ini. Kita yang harus sadar betul bahwa kita adalah gereja, yang artinya dimanapun kita berada, di rumah atau di mana saja, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu anak-anak, kita bersyukur kitalah gereja. Sebagai gereja, mari kita terus beribadah kepada Tuhan, dan sebagai gereja kita terus hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus dan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi ya. Tuhan memberkati semuanya, Brave Kids. Bye.